Puji nama Tuhan, Shalom. Patutlah kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara kita melihat kembali kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kitab Wahyu 1 ayat 16, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita garis bawahi kalimat yang di bagian A. Dan di tangan kanannya ia memegang ke-7 bintang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudah dijelaskan tentang 7 bintang adalah 7 malaikat atau utusan Allah yang telah ditetapkan untuk memimpin ke-7 jemaat yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu ini. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menarik adalah kalau saudara dan saya ada di tangan kanannya, maka saudara inilah sesuatu yang sangat indah dalam hidup. Kalau saudara melihat pengertian secara umum saja, menjadi tangan kanan artinya menjadi orang yang dipercaya. Menjadi tangan kanan pimpinan artinya saudara mendapatkan kekuasaan yang hampir sama dengan si pimpinan. Ya. Nah oleh sebab itu saudara yang saya kasihi, betapa lagi saudara yang telah menjadi anak-anak Allah yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia yang besar itu. Di tangan kanan Tuhan ia memegang 7 bintang. Pemimpin yang ada di tangannya pastilah menjadi pribadi yang dahsyat. Karenanya jangan pernah takut dalam menjalani proses hidup. Selama saudara dan saya di tangan kanan Tuhan, amanlah hidup kita. Sebab tangan kanan Allah inilah yang memberikan kemenangan. Tangan kanan Allah ini juga yang memberikan sorak-sorai sukacita besar. Itu sebabnya saudara kita akan dalami peran tangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah turut serta menyertai umat Allah ketika ia harus berhadapan dengan masalah yang cukup serius. Yang bisa kita ambil contoh ini di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasal ke-14 ayatnya yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, kisah ini sangat dramatis, sangat memilukan. Tetapi itulah perjalanan hidup orang yang telah dipilih atau bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Umat Allah yang diperhadapkan oleh satu fakta. Dari satu masalah muncullah masalah yang baru. Dibebaskan dari tanah Mesir, dan tetapi saudara, Firaun tidak pernah mengikhlaskan atau membiarkan orang Israel keluar begitu saja. Karena orang-orang Mesir atau Firaun dengan seluruh penduduk negeri menikmati kehadiran orang-orang Israel di sana, bahkan mampu memperbudak orang Israel lebih daripada 400 tahun. Maka dari itu saudara, ketika kelompok ini atau bangsa ini keluar dari Mesir, tentu mereka kehilangan budak, kata lain pekerja. Mereka mulai kehilangan akan hari depan, masa depan yang lebih baik karena hampir sekian ribu orang. Catatan sejarah kurang lebih 250.000 orang
pada saat itu. Keluar bedol desa, berarti kalau Solo ini kira-kira 50% penduduknya keluar. Tentu akan berdampak secara langsung dalam kehidupan keseharian, terlebih dalam konteksnya sebagai budak atau pekerja yang dipekerjakan secara luar biasa. Nah saudara, maka Firaun dan seluruh pengikutnya tidak rela, tidak ikhlas membiarkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Maka ketika orang-orang Israel atau umat Allah ini telah berjalan, diperhadapkan satu fakta, adanya laut yang membentang di depannya. Gak ada pilihan. Kalau nyeblung ke laut, matilah ke laut. Kalau tetap bertahan, matilah dengan pedang Firaun dan para tentaranya. Maka saudara, seringkali kita diperhadapkan situasi yang seperti itu dalam kehidupan. Tetapi satu hal yang menarik yang perlu kita renungkan. Peran serta Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Bagi saudara dan saya yang benar-benar ada di tangan kanan Allah. Maka Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya tergeletak. Tidak pernah membuat saudara dan saya akan menjadi binasa. Tetapi dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Allah berfirman kepada Musa secara luar biasa. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan ketika Musa melakukan sesuatu yang secara akal manusia tidak masuk akal. Mustahil. Dan saya merenungkan kalau itu seandainya saya yang disuruh pun pasti saya akan ngomong sama Tuhan. Mana mungkin Tuhan? Walaupun Tuhan juga mengingatkan, adakah yang mustahil bagi aku? Ya. Mana mungkin? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ingat beberapa tahun silam, kira-kira di tahun 1999. Bagaimana ketika saya menjelaskan tentang Indonesia dalam rancangannya kepada ayah saya yang juga seorang hamba Tuhan. Apa yang dikatakan beliau? Enggak mungkin Indonesia bisa penuh dengan kemuliaan. Enggak mungkin Indonesia bisa diselamatkan. Saya yang mengatakan, ya sulit juga ya Pak. Karena saya hanya mau nyampaikan aja pesan Tuhan. Percaya atau tidak memang dikembalikan kepada setiap pribadi. Loh, masyarakat kita ini jelas terkenal adalah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Bagaimana mungkin bisa mengenal kasih Kristus yang begitu hebat? Sulit, itu mustahil katanya. Saya akhirnya mengambil waktu. Baik Pak, tak doa dulu. Masih di rumah beliau. Saudara yang saya kasih, saya akhirnya berdoa begini. Tuhan, Papa nggak percaya kalau Indonesia dalam rancanganmu adalah Indonesia penuh kemuliaan. Tuhan menjawabnya sederhana. Adakah yang mustahil bagiku? Oh Tuhan, ampuni hambamu. Ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Katakan saja seperti itu. Ya sudah, saya amin. Begitu amin, saya sampaikan papa saya lagi dan saya katakan, Pak, Tuhan hanya ngomong, adakah yang mustahil bagiku? Ya nek kowe ngomong ngono ki menangan. Kalimat beliau almarhum waktu itu ya. Kalau kamu ngomongnya seperti itu ya kamu menangan. Ya bagi Allah memang tidak ada yang mustahil, walaupun otaknya papa ini gak bisa terima. Tapi kalau saudara melihat 98 sampai kepada hari ini saudara, bagaimana Indonesia dalam rancangan Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu benar-benar sedang berlangsung dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah tidak mengubah orang beragama apa, bukan. Tapi Allah akan hadir setiap hati daripada umatnya yang ada di Indonesia ini. Umatnya akan mengerti siapa Allah yang sesungguhnya.
umat Indonesia atau masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia akan paham siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan tidak pernah merubah agama. Tuhan tidak pernah merubah budaya. Tapi seorang yang diberikan hikmat sehingga memahami apa arti budaya dalam Kristus. Apa arti budaya dalam kebenaran. Allah juga akan berbicara secara langsung. Apa arti sebuah agama dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah. Terlebih tentunya saudara dan saya yang terlebih dahulu telah percaya nama, halo? Jangan pernah dijual nama itu. Ya, walaupun kita hari ini tidak taat, walaupun hari ini kita juga tidak setia, tapi jangan sekali-kali engkau lepaskan nama Yesus dari hidupmu. Apapun alasannya. Jangan tukar dengan kembang gula. Jangan tukar maaf, dengan kacang merah. Tapi mari, Yesus harus hidup dalam hidup kita selama-lamanya. Ya, maka dari itu saudara sudah diingatkan, jangan sampai terjadi kehidupan gelap dan terang bersatu. Jangan sampai terjadi anak-anak cucu kita melakukan satu pernikahan atau kata kawin campur. Seberat apapun, saudara harus percaya, di tangan Tuhan ada kemenangan. Di tangan Tuhan ada jalan keluar. Di tangan Tuhan ada perlindungan. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Sangat gak rasional. Tangan yang sebatang ini saja ketika masuk ke dalam laut dan kemudian air itu tersibak. Maka dari itu saudara, seringkali kita berhadapan dengan realita. Apa yang Tuhan firmankan terkadang tidak masuk akal kita. Yang penting taat saja. Ada banyak yang suka mengungkapkan, Pak Gembala enak kalau ngomong. Pak Gembala nggak jalanin, coba kalau jalanin. Itu menunjukkan bahwa saudara sedang protes sama Tuhan. Saudara tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Orang yang di tangannya sekali-kali ia tidak bisa berontak dengan cara apapun. Karena tangan Tuhan sangat perkasa menjaga saudara. Maka dari itu saudara yang saya kasih, ketika Musa mengulurkan tangan dan apa yang terjadi saudara? Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Dengan perantaraan angin timur yang keras mampu membelah sehingga laut itu menjadi kering. Nah saudara, senang enggak orang Israel melihat peristiwa ini? Bukan sekedar senang, takjub, kagum. Belum sempat berpikir ia harus segera melangkah. Belum sempat membangun mezbah, ia harus segera berjalan bahkan berlari. Karena musuh di belakang mengejarnya. Secepat-cepatnya mereka berlari. Manusia berlari dengan kuda yang mengejar. Mana yang lebih cepat saudara? Maka saudara yang saya kasih, sampai kepada orang Israel atau umat Israel terakhir berhenti di pinggir tepi laut di seberang sana. Maka pasukan kuda Firaun itu sudah ada di tengah-tengah lautan. Dan apa yang Tuhan buat dan lakukan di sana saudara, luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Mati semua saudara. Karena air itu kembali menyatu. Luar biasa cara Tuhan. Artinya apa saudara? Tangan
dipakai oleh Tuhan menjadi tanda. Bisa memberkati, bisa ngayomi, bisa menenangkan, bisa meneduhkan. Terlebih kalau saudara di tangan kanan Allah. Tenang dan teduh selamanya. Haleluya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya proses-proses kehidupan yang ada harus kita nikmati. Masalah satu selesai ada mujizat. Masalah kedua datang. Bukankah demikian dengan orang Israel pada saat berhadapan dengan Laut Teberau? Masalah pertama bagaimana caranya nyebrang. Ketika tangan Musa terulur atas air laut dan air itu terbelah. Berjalanlah mereka dan ketika persis mereka yang terakhir, barisan terakhir ada di tepi laut. Pasukan kuda Firaun sudah ada di tengah-tengah. Masalah kedua datang. Tetapi sekali lagi, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong. Amin. Dan itu menggenapi firman-Nya sendiri yang dikatakan dalam pasal 14 ayat 14 dalam kitab Keluaran. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah harus beradu pedang atau kereta dengan kereta antara orang Israel dengan Mesir? Jawabnya tidak. Allah yang berperang untuk mereka. Allah yang menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Itu sebabnya saudara, sekecil seberat apapun persoalan dalam hidup, andalkan Tuhan karena dialah jawaban atas hidup kita. Amin. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya dikatakan pasal yang ke-41, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku, saudara, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan yang membawa kemenangan. Barangkali hari ini saudara merasa masih terseok-seok. Barangkali saudara masih merasa penat, lelah, capek dalam proses hidup. Saya bisa merasakan dan memahami akan hal itu. Saya pun diizinkan Tuhan untuk menikmati bagian-bagian itu. Tapi sekali lagi saudara, tidak pernah undur daripada Tuhan Yesus. Seberat apapun persoalan, tetap ringan bagi kerajaan Allah. Tetap ringan bagi Tuhan kita. Sebab dialah yang menjadikan saudara dan saya. Maka dia juga yang sanggup mengatur segala sesuatunya. Nah karenanya saudara diingatkan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lah kalau ada janji dan jaminan seperti ini, apa yang buat kita ragu? Akal kita sangat terbatas. Kalau ataupun kita klaim kita pinternya luar biasa, saya mau tetap katakan kita tetap bodoh di hadapan Allah. Gak mampu saudara. Ya, gak mampu. Sudah sekian kali Amerika meluncurkan pesawat ulang-alik pergi ke luar angkasa untuk sekian kali. Tapi apa yang terjadi pada saat yang namanya Challenger, saudara? Baru beberapa detik diluncurkan, tiba-tiba meledak dan berkeping-keping. Seluruh awak pesawat musnah di sana. Kurang canggih apa? Kurang hebat apa? Ya. Kalau melewati batas atau orbit itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Tapi sekali lagi, kehebatan manusia terbatas. Kalau Allah mau menunjukkan keperkasaannya, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Maka saudara jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu. Mazmur pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, mulai ayat 6 boleh. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti apa? Biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku,
terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Saudara yang saya kasihi, tangan kanan Allah benar-benar akan melindungi saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita jangan pernah lari daripada segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Apa yang dikisahkan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-14. Mari kita bersama mendalaminya. Matius pasal yang ke-14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Kemudian dikatakan apa? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini, perahu murid-muridnya. Murid siapa? Murid Yesus. Orang-orang yang ada di dalam perahu adalah murid Tuhan Yesus. Yang kenal persis siapa yang menyertainya, yang mendampinginya. Tetapi saudara, inilah sekalipun kita bertuhan, sekalipun saudara dan saya telah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti bebas segala persoalan. Maka seringkali saya mengingatkan, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun kita diperhadapkan berbagai tantangan dan rintangan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Ujian, tantangan, rintangan meningkatkan kualitas iman kita. Meningkatkan mutu iman kita. Maka dari itu saudara, ini satu penggambaran yang sangat jelas. Sekalipun ia murid Yesus, perahu yang dinaikinya bisa terombang-ambing. Sekalipun saudara pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, bukan berarti perahu kehidupan tidak bisa goncang. Bisa. Tetapi mari saudara kita sikapi dengan benar. Ketika perahu kita goncang, apa yang terjadi? Pertanyaannya, apakah Yesus dipanggil murid-murid atau Yesus yang peduli kepada murid-murid? Cerita ini loh ya. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Murid-murid merasakan goncangan yang sangat hebat dengan perahu yang ada. Tetapi yang di situ ditulis apa saudara? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di sini menunjukkan satu kualitas yang pasti. Bahwa Allah mengerti, Allah peduli, Allah tahu persis kebutuhan saudara. Gak dipanggil kok. Dia gak teriak, "Yesus tolong saya." Enggak. Tapi Yesus dari kejauhan. Kalau bicara tadi dikatakan apa saudara? Beberapa mil jauhnya. Kalau saya melihat kisah ini bisa kebayang saudara. Kira-kira lebih daripada 10 kilometer gambarannya. Dari tengah-tengah sampai kepada tepi danau itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus peduli. Yesus mengerti. Ini yang memberi gambaran kalau saudara di tangan kanannya, aman itu benar. Tenang itu pasti. Perlindungan itu pasti.
Pertolongan itu pasti. Maka mari kita tanya, apakah saudara dan saya adalah pribadi yang layak di tangan kanan Yesus? Lalu sesungguhnya siapakah yang layak ada di dalam tangan Tuhan itu? Orang yang dengar-dengaran, orang yang intim, orang yang melakukan firman, orang yang menuruti perkataan Tuhan, mengikuti nasihat Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, itulah orang yang pasti di tangannya. Sekali lagi, bukan gak ada masalah. Tapi bukan berarti masalah membuat saudara binasa. Tapi justru masalah meningkatkan kualitas. Tanpa saudara teriak minta bantuan, Yesus peduli kok. Yesus datang menghampiri murid tetapi celakanya Tuhan datang. Ini hantu. Mereka malah jadi ketakutan. Kena gelombang, dia tidak teriak-teriak. Ada Yesus berjalan di atas air. Mereka dikatakan apa? Berteriak-teriak, ketakutan dan mengatakan ini hantu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang sangat ironis dalam kehidupan. Seringkali kita ditolong oleh Tuhan, kita seringkali juga menjawab yang berbeda. Seolah-olah karena kuat dan gagah kita, seolah-olah karena kerja keras kita, seolah-olah karena kita memeras keringat banting tulang katanya, sehingga berhasil bisa memiliki segala sesuatu. Alkitab mengatakan, jangan engkau katakan hal itu, karena keberhasilan itu datangnya daripada Tuhan sebagai penggenapan daripada janji Allah kepada para nenek moyang atau leluhur-leluhur kita. Maka dari artinya Bapak orang percaya ya, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Artinya saudara, semua yang kita dapatkan hari ini jangan pernah kita bangga dan sombong karena semuanya datang daripada Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, ketika mereka berkata itu hantu, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, maksudnya Tuhan, kalau memang engkau adalah Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Petrus hampir tenggelam, dia berteriak apa? Tuhan, tolonglah aku. Saudara tentu pernah mengalami fase atau masa-masa seperti itu kritisnya. Hampir tenggelam dalam persoalan ekonomi, hampir tenggelam dalam persoalan rumah tangga, hampir tenggelam dalam persoalan studi atau sekolah. Saudara teriak kepada siapa? Bingung mau sekolah, kursus. Nah itu teriaknya langsung kursus, ya kan? Les, bukan nggak boleh les, bukan nggak boleh kursus. Tapi mari saudara, Allah ini sumber segala pengetahuan, katakan amin. Kalau saudara begitu mengalami kesulitan keuangan, golek pegadaian, wah itu persoalannya bukan selesai, tambah rumit malah. Walaupun pegadaian sendiri punya slogan sangat indah, mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi saudara yang punya masalah, pergi ke pegadaian, tambah masalah. Betul atau benar? Ya. Pegadaiannya sendiri ngomong mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi ketika saudara datang ke pegadaian, mengatasi masalah, mendatangkan masalah. Dilalah dagangane ora payu. Dilalah dihapusi wong. Ora iso mbayar, malah dadi masalah. Jaminannya disita. Agunannya disita. Makanya mengatasi masalah mendatangkan masalah. Kalau enggak pakai hikmat Tuhan. Maka dari itu saudara yang saya kasih, saya percaya tidak ada terkecuali
kita pasti ngalami proses yang namanya hampir tenggelam. Dan perhatikan di sana, apa yang membuat Petrus hampir tenggelam? Karena dia bimbang dan ragu. Ya, ketika ia merasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang menarik. Biasanya Yesus ngomong kan, jangan takut. Ya paling istilahnya kalau bahasa orang renang itu enggak. Iya kan? Enggak tenggelam. Tapi karena angin sakal yang hebat, gelombangnya yang sangat dahsyat itu, tentu akan mudah sekali menenggelamkan seseorang. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus apa? Mengulurkan tangan. Saya mau garis bawahi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong saudara. Tetapi yang menghambat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dosa dan pelanggaran. Maka dari itu saudara, mari kita jangan sampai mengalami kisah yang seperti itu. Kita harus percaya, selama saudara dan saya ada di tangan kanan Tuhan, maka pertolongan, perlindungan itu akan semakin dinyatakan dalam kehidupan. Dalam Mazmur pasal yang ke-20, Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang ke-6, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Ayat yang ke-7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa? Kemenangan kepada orang yang diurapinya. Keluarga Kristus adalah keluarga yang diurapi. Amin. Kata Kristus itu pengurapan. Jadi keluarga Kristus adalah keluarga yang diurapi. Saudara adalah pribadi yang diurapi. Haleluya. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Di tangan Tuhan benar-benar ada kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya saudara makin takutlah akan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala perkara. Andalkan Tuhan. Maka sekali lagi, segala sesuatu yang sedang terjadi tidak pernah membuat saudara akan jatuh. Tapi justru kita akan semakin kuat dan kokoh di dalam pengharapan kepada Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kepada kitab Wahyu. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, 7 pemimpin, 7 utusan Allah. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Selama saudara sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, pengusaha, bahkan setiap pribadi sebagai anak-anak Allah, selama dipegang oleh tangan Tuhan, sekali-kali saudara tidak pernah tergeletak. Halo? Sekali-kali saudara tidak pernah tergeletak, tetapi saudara akan mampu berdiri tegak. Nah saudara, sebagai bagian terakhir ilustrasi atau contoh, dikalimatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-3. Ayat yang ke-6 dimulai. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Petrus mengulurkan tangan, Yesus mengulurkan tangan, Musa mengulurkan tangan. Dan pastikan pada siang hari ini setiap pribadi benar-benar mendapatkan uluran tangan daripada Allah. Masalah apapun ketika tangan Tuhan terulur kepada saudara, aman semuanya. Percayakah tangan Allah sedang terulur untuk saudara? Mari kita mengucap syukur karenanya. Jangan batasi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu benar adanya. Bagi orang percaya pun, sungguh Alkitab mengatakan tidak ada yang mustahil. Kenapa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil? Karena di dalam diri saudara dan saya ada pribadi yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus Kristus, Tuhan namanya. Amin. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat siang hari ini. Kami kembali boleh menerima pengajaran-Mu, firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar ada di tangan kanan-Mu senantiasa. Sehingga kami tidak terbuang, kami tidak binasa, tetapi kami senantiasa dalam berkat, dalam perlindungan, bahkan pertolongan demi pertolongan dari Tuhan datang atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan. Bahkan iman kami semakin militan bahwa Kristus Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan. Engkau melihat pergumulan demi pergumulan. Kami percaya tangan-Mu sedang terulur kepada setiap pribadi umat-Mu. Dan ketika tangan-Mu terulur, kami yakin Engkau memberkatinya. Engkau menolongnya, Engkau melepaskannya, Engkau memberi jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karenanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pelayan sedang maju ke depan.